Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, semoga kita sama-sama mendapatkan berkah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Adab dan tata cara dalam berdoa yang selanjutnya, yang ke-8 adalah meminta terus-menerus dalam berdoa. Jangan pernah kita berputus asa dalam berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu du'a yustajabu lil 'abdi ma lam yada' bi itsmin aw qati'ati rahmin." Tidaklah seseorang dalam berdoa itu selalu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan dikabulkan Allah bagi seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan sesuatu yang bersifat tidak baik atau dosa, atau berdoa untuk memutus silaturahim. Malam yasta'jil. Qila ya Rasulullah wa mal isti'jal? Qala yaqulu qad da'utu falam ara yastajibu li fayastahsir 'inda dzalika wa yada'id du'a. Selama dia tidak berputus asa dengan doanya itu. Lalu Rasulullah SAW ditanya, apakah isti'jal itu? Lalu beliau menjawab, seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku belum melihat doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, aku berputus asa dan meninggalkan doa ini. Nah, tentu sikap yang seperti ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kita harus selalu optimis, kita harus selalu berdoa dan terus berdoa, jangan berputus asa, karena Allah pasti akan mengabulkan doa kita, tentunya dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang ke-9, adab dalam berdoa itu adalah membuka dan mengakhiri doa dengan lafaz zikir berupa tahmid atau pujian serta salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu para pemirsa sekalian, dalam berdoa kita harus memulai dengan tahmid alhamdulillahirabbil alamin, dengan salawat atas Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, atau dengan salawat-salawat yang lain, misalnya salawat tibiyah atau salawat fatih. Ya, silakan saja dengan salawat yang sesuai dengan keinginan dan kesukaan kita. Karena Rasulullah bersabda bahwa doa yang tidak diawali dengan tahmid dan salawat kepadaku, kata beliau, maka doa itu tidak akan diangkat ke langit dan selanjutnya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa kita itu dalam berdoa harus berwasilah, bertawasul, berperantara kepada Rasulullah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyampaikan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan bersalawat kepada beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nanti kemudian di akhir daripada doa itu baru kita tutup dengan salawat dan tahmid lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai kita dalam berdoa to the point, langsung, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, ya Allah berikan aku rezeki yang halal dan banyak, misalnya, tanpa diawali dengan tahmid dan salawat. Jadi harus kita pakai adab, pakai akhlak, pakai tata cara, yaitu dengan tahmid dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang ke-10 adalah tentunya ini yang lebih penting. Untuk terkabulnya doa kita adalah harus bertaubat daripada segala dosa-dosa kita sebelum kita berdoa, dan mengembalikan benda-benda yang mungkin kita pernah ambil dari orang lain, dan kita meminta maaf, minta ampun, minta halal, minta ridha kepada orang yang pernah kita zalimi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Karena itu menjadi dinding, menjadi hijab terkabulnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena ada yang menghalangi kita dengan Allah. Karena pada hakikatnya doa itu adalah
sarana komunikasi kita dengan Allah tanpa ada hijab, tanpa ada dinding. Tapi ketika ada dosa, ketika ada kesalahan kita, hakul adami, hak sesama manusia yang belum terselesaikan, maka boleh jadi inilah yang meninding doa kita sehingga tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak jauh berbeda dengan Syekh Muhammad Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid menyebutkan adab-adab dalam berdoa antara lain, wa min adabihi ayataharral awqatul fadilah kana yad'u fis sujud wa indal azan wal iqamah wa minha taqdimul wudu was salah wa istiqbalul qiblah wa raf'ul ayadi ila jihatis sama wa taqdimut taubah wal i'tiraf bidzambi wal ikhlas wa ibtitahati bil hamdi was salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa khatmihi biha aidan. Itu menurut perkataan Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab beliau Tuhfatul Murid ala Jauhari Tauhid. Daripada adab-adab dalam berdoa adalah memperhatikan waktu-waktu yang mulia, yang istimewa, seperti berdoa ketika sujud, ketika azan, ketika qomat. Dan diantaranya juga adalah taqdimul wudu, mendahulukan berwudu, artinya berwudu dalam keadaan berwudu. Dan setelah selesai sholat, menghadap kiblat, mengangkat kedua telapak tangan ila jihatis sama, ke atas langit. Wa taqdimut taubah, dan mendahului dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal i'tiraf bidzambi, dan mengakui atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah banyak melakukan dosa. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, jika kau tidak mengampuni dosa kami ya Allah dan merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ikhlas, dan memulainya dengan tahmid serta bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dan di akhir dalam doa itu. Kita juga dianjurkan untuk minta doa kepada mereka yang mustajab doa, seperti kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, guru-guru kita, para ulama dan orang-orang yang soleh. Kemudian juga yang terakhir, yaitu dalam mengucapkan amin kalau doa dalam berjamaah inilah. Artinya kalau berjamaah satu orang berdoa, yang lain mengucapkan amin. Tapi setidaknya ada 4 ucapan ini yang berbeda makna, jadi kita harus luruskan. Yang pertama, amin, A-nya pendek, Mi-nya pendek. Amin artinya keadaan aman dan tentram, jadi otomatis itu salah. Kemudian yang kedua, amin, A-nya panjang, Mi-nya pendek. Itu artinya memohon agar diberi ketentraman, bukan kabulkanlah artinya. Jadi ini juga keliru. Kemudian yang ketiga adalah amin, A-nya pendek, Mi-nya panjang, amin gitu kan. Itu artinya yang orang yang dapat dipercaya. Misalnya Rasulullah diberi gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya. Jadi A-nya pendek, Min-nya panjang. Nah yang benar, yang keempat, kalau kita mengucap amin, nah A-nya panjang, Min-nya panjang juga. Nah begitu pula hendaknya dalam bentuk tulisan, misalnya SMS ataupun WhatsApp. Ketika kita mengaminkan doa, hendaklah A-nya itu dipanjangkan, Mi-nya pun dipanjangkan, amin. Jadi itu artinya perkenankanlah atau kabulkanlah doa ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemirsa TV Tabalong yang dirahmati Allah, demikianlah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini dengan tema doa yang mustajab. Mudah-mudahan dengan mengetahui keutamaan dalam berdoa, hendaklah kita termasuk orang-orang yang senantiasa rajin berdoa, orang-orang yang senantiasa tidak putus asa dalam mengharap rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tempat kita beribadah, Allah tempat kita menyembah, dan kepadanya juga kita mohon pertolongan. Allah Maha Kaya, Allah pemilik segala-galanya. Di alam ini tidak layak kita berdoa kepada makhluk, tidak layak makhluk kita mintai pertolongan. Dan untuk dikabulkannya doa-doa kita, hendaklah kita memenuhi
syarat dan rukunnya, itu adab-adab dan tata cara dalam berdoa tadi. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.